Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam ibadah online, dalam ibadah keluarga pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen menganggap sudah mempelajari kekristenan sejak kecil dan kesimpulannya untuk sementara ini adalah kekristenan adalah suatu kepercayaan atau agama atau iman yang mudah. Sekali lagi, banyak orang Kristen menganggap jalan hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen adalah sesuatu yang mudah. Tidak sedikit kita mendengar bahwa segala masalah kehidupan hanya bisa diselesaikan dengan satu kata, yaitu percaya. Percaya saja, maka segala sesuatu bisa diselesaikan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, apa yang menjadi percaya kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan tidaklah cukup. Banyak masalah-masalah sebetulnya yang bukan hanya membutuhkan percaya, tapi juga kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, bahkan pertobatan. Contoh misalkan, ketika seseorang sakit karena makanan, karena overdosis, karena kelebihan asupan makanan, akhirnya orang itu bisa saja sakit, entahkah diabetes, entahkah stroke darah tinggi. Nah, bisa jadi itu disembuhkan oleh karena doa. Tetapi alangkah baiknya jika bukan hanya doa saja, tetapi juga tanggung jawab menjalani kehidupan. Seperti pola makan yang dijaga, pola hidup, pola kesehatan, olahraga, tidur yang cukup, kemudian tidak berpikir yang stres, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari kekristenan itu sebenarnya bukan sesuatu yang gampang dan mudah dan hanya dapat diselesaikan dengan percaya saja. Sebab kekristenan yang seharusnya adalah kekristenan yang melalui jalan sempit seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 7. Jalan yang sempit itu artinya adalah suatu usaha, suatu tekad komitmen perjuangan. Mengapa? Karena kekristenan tidak mudah untuk menjalani apa yang Yesus perintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan kuduslah aku, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Pertanyaannya, apakah mudah hidup dalam kekudusan? Kalau Tuhan menyatakan menyangkal diri, ikut aku, pikul salib, apakah mudah kita menyangkal diri? Apakah mudah kita memikul salib? Apakah mudah mengikuti jejak hidup dan teladan Tuhan Yesus? Dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pada hari ini, marilah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang membuat kita seharusnya menyadari jalan kekristenan itu tidaklah mudah. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini menyatakan, menggambarkan bahwasanya orang-orang yang hidupnya mengaku di dalam Tuhan
atau orang-orang yang menjadi orang percaya, orang Kristen, merupakan keharusan, kewajiban untuk hidupnya juga seperti yang Yesus telah hidupi. Permasalahannya, orang itu tidak mau menyadari betapa kekristenan itu sebagai sebuah hal yang harus dipahami sebagai pengikut Kristus. Arti dari Kristen itu sendiri adalah seperti Kristus atau pengikut Kristus. Itu sebabnya kekristenan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mahal sekali. Agama kekristenan, agama Kristen, sekali lagi itu adalah produk manusia. Tetapi kekristenan itu dibangun dengan harga yang sangat mahal, yaitu harga darah Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, kamu ditebus dari cara hidupmu, dari cara yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang tidak bernoda dan tidak bercela. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengikut Kristus, sudah ditebus oleh darah Yesus supaya kualitas hidup kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia, tidak lagi hidup berkualitas rendah yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Artinya sifat-sifat, karakter-karakter bukan lagi karakter manusiawi yang membawa dalam kehidupan berdosa atau sinful nature. Kecenderungan sifat alami manusia yang berdosa tentunya adalah menurunkan sifat-sifat yang berdosa pula. Tetapi darah Yesus memungkinkan kita untuk mengalahkan sifat keberdosaan kita dari warisan nenek moyang kita, digantikan dengan karakter yang berkodrat ilahi. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tadi, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup seperti Dia telah hidup. Kata wajib ini adalah sebuah keharusan. Kata wajib ini artinya tidak ada pilihan lagi. Orang yang mengambil keputusan menjadi orang Kristen seharusnya siap dan menyadari, memahami serta menghayati seperti apa kekristenan yang sedang dia jalani. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus diminta untuk menjawab, aku mau mengikut engkau, maka jawaban Yesus, kamu sudah hitung anggarannya kalau orang membangun menara. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, maka harga pengiringannya kepada Tuhan adalah sama dengan gaya hidup Yesus. Seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi, dia wajib hidup seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wajib hidup seperti Yesus. Ini merupakan harga kekristenan kita yang olehnya darah Yesus telah membayar lunas harga kekristenan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita hidup seperti Kristus? Cara kita hidup seperti Kristus pada hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah carilah kebenaran. Untuk hidup seperti Yesus, maka tidak ada cara lain, kita harus mencari kebenaran.
Permasalahannya banyak orang merasa sudah mencari kebenaran. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang juga merasa sudah memiliki kebenaran. Dan banyak orang Kristen juga sudah merasa berjalan dalam kebenaran. Berulang kali mungkin kita mendengar Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mendengar ini mungkin sejak sekolah minggu kita mendapatkan ayat hafalan. Tetapi sejatinya dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita, sudahkah kita memaknai carilah kebenaran ini dengan serius dan sungguh-sungguh? Sebab yang namanya kebenaran tidaklah kita cari sewaktu-waktu. Kebenaran itu yang Tuhan minta adalah kebenaran tentang keberadaan, kebenaran tentang rencananya, kebenaran tentang kehendaknya, pikiran dan perasaan Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Mencari kebenaran bukanlah setiap minggu saja kita ada di gereja mendengar khotbah. Mencari kebenaran itu adalah usaha setiap waktu selama kita hidup. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kebenaran kalau kita hanya mencari sewaktu-waktu? Tuhan memberikan waktu kepada kita supaya kita berusaha mencari kebenaran itu. Mengapa? Karena kebenaran itu sangat kompleks, kebenaran itu sangat luas, kebenaran itu sangat kompleks. Kalau firman Tuhan mengatakan firman-Mu adalah kebenaran, maka firman Tuhan itu memiliki kedalaman makna. Karena firman Tuhan itu berasal dari hati dan pikiran Allah. Dan untuk memahami hati dan pikiran Allah, tidaklah seharusnya manusia merasa sudah puas. Kebenaran harus dicari. Tetapi sebanyak orang mencari uang, orang lebih semangat pada hal-hal seperti ini. Untuk mencari uang mereka lebih serius. Untuk mencari kekayaan mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Tetapi mencari kebenaran mereka merasa sudah cukup. Mencari kebenaran seharusnya adalah hari-hari yang kita jalani. Kita isi dengan kebenaran. Dan sekali lagi, jangan pernah puas dengan kebenaran yang sudah kita miliki. Kita harus terus menggali, mencari dan mencari. Apa yang perlu kita ketahui, apa yang belum kita pahami tentang kepribadian Allah, tentang maksud, rencana, dan kehendaknya. Haruslah ini memiliki semangat, spirit, dan gairah melebihi kita mencari uang. Beberapa kali kita mendengar bagaimana pemazmur itu menghauskan kebenarannya. Terlebih di dalam Mazmur 119, pemazmur menghauskan kebenarannya itu. Demikian juga dia menggambarkan seperti rusa yang rindu akan air. Dia haus akan kebenaran. Di dalam khotbahnya di bukit juga Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang-orang yang tidak mencari kebenaran adalah orang-orang yang sudah kenyang. Dan mereka tentu tidak menyadari bahwasanya mereka belum memahami kebenaran. Mengapa? Karena semakin kita menggali kebenaran, semakin banyak kita mengetahui kebenaran, semakin kita menyadari sebenarnya aku masih belum tahu apa-apa. Demikian juga dengan pengetahuan jasmani. Semakin orang itu belajar, justru dia akan menyadari semakin aku tidak tahu apa-apa.
semakin banyak yang perlu aku ketahui. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita begitu serius menggali, mencari kebenaran, ataukah kita merasa sudah cukup, sudah puas tentang keberadaan Allah, tentang pribadinya, tentang kehendaknya, tentang isi hati dan pikirannya? Kita hanya bisa tahu kebenaran itu jika kita membangun hubungan lebih dekat dan intim serta erat dengan pribadi tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa membangun kebenaran kalau kita jarang mempelajari firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita tahu kebenaran kalau kita tidak membangun hubungan relasi dalam doa, dalam saat teduh dengan yang empunya kebenaran tersebut? Semuanya akan terlihat sia-sia kalau kita akan berhadapan dengan sang kebenaran itu sendiri. Hal yang kedua yang kita pelajari, bagaimana caranya hidup seperti Yesus. Setelah kita mencari kebenaran, cara yang kedua adalah belajar mentaati kebenaran. Belajar mentaati kebenaran. Tidak ada cara lain selain kita mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran itu sendiri. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8, pasal 5 ayat yang ke-8 tadi, walaupun dia adalah anak, dia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau Yesus saja masih belajar untuk mentaati apa kehendak Bapaknya, bagaimana dengan kita? Seharusnya Yesus yang adalah anak Allah menjadi contoh teladan adalah dalam belajar mentaati kehendak Bapa. Itu menjadi contoh juga buat saudara dan saya. Yesus belajar taat, apalagi saudara dan saya. Kalau kita mengetahui ayat yang sungguh terkenal, yang sudah berulang kali mungkin kita baca, kita dengar, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang tahu ayat ini, menghafalkan ayat ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hanya pengetahuan akali saja tentang Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Ataukah ini menjadi pengalaman yang kita rasakan, bahwasanya bukan kita tahu Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, tetapi juga kita hidup dalam jalan kebenarannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya ini adalah pintu atau awal jalan-jalan yang kita alami ke depan adalah jalan dalam kebenaran. Dan jalan kebenaran yang kita jalani adalah tujuan akhirnya menuju kehidupan. Bukan saja kita cukup tahu Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tetapi kita juga harus mengalami hidup dalam kebenaran. Tentu apa yang kita perjuangkan ini bukanlah hal yang mudah. Ya, kita harus mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Kita akan belajar taat seperti yang Yesus lakukan. Ingatlah bahwa belajar itu proses seumur hidup. Tidak instan dan tidak sekejap mata.
Kita mungkin akan mengalami jatuh bangun, remedi atau pengulangan, tetapi kita memiliki tekad, komitmen, dan semangat untuk mencari kebenaran dan berjalan dalam kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, orang-orang yang mengaku hidup percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang yang mau hidup seperti Yesus, paling tidak melakukan dua hal ini. Dia harus mencari kebenaran dengan serius. Dia harus membangun hubungan dengan Tuhan Sang Kebenaran. Dan dia harus menghayati, menjalani hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi, orang yang menjalani hidup kebenaran dalam kebenaran harus mau belajar dan belajar. Karena inilah proses, sehingga di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9, proses itu akan menuju kesempurnaan. Dia akan menjadi pokok keselamatan. Yesus menjadi contoh pokok keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mau memperjuangkan kekristenan kita sebagai mana yang Tuhan minta? Wajib hidup seperti Yesus adalah orang-orang yang mau mencari kebenaran dan orang-orang yang mau belajar taat berjalan dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.